bagaimana Imam Ghazali mempelajari ilmu filsafat. Dalam kitab biografi ilmiah yang ditulis oleh beliau sendiri, judulnya Al-Munqidh Minadh Dhalal, di sana ada bocoran bagaimana beliau mempelajari ilmu filsafat, menguasainya hingga akhirnya meruntuhkan beberapa hasil pemikiran filsafat yang dianggap keliru dan sesat oleh beliau. Beliau menceritakan, kemudian setelah tuntas di dalam ilmu kalam, maka aku mulai dengan ilmu filsafat. Aku yakin betul bahwasannya tidak mungkin dapat terlihat kecacatan sebuah konsep di dalam disiplin ilmu tertentu oleh orang-orang yang belum mengkaji ilmu tersebut sampai ke puncaknya. Sampai akhirnya dia setara dengan orang-orang yang paling pakar di dalam bidang ilmu yang dimaksud dan melampaui levelnya. Dengan begitu, ia akan mampu melihat apa yang tidak terlihat oleh si pakar ilmu dari kekeliruan dan kesesatan yang ada di dalam ilmunya itu sendiri. Maka dengan kapasitas semacam itu memungkinkan untuk dia mengklaim akan kecacatan sebuah persoalan dalam disiplin ilmu secara objektif. Nah, di sini kita belajar tentang attitude ilmiah dari Imam Al-Ghazali, di mana kita tidak boleh sembarang menyesatkan atau menyalahkan sebelum memahami basic teori dan argumen dari lawan yang dianggap bertentangan dengan kita. Imam Ghazali melanjutkan, aku belum pernah melihat dari ilmuwan muslim mengerahkan perhatian dan ambisinya mendalami ilmu filsafat. Aku juga tidak menemukan dalam kitab-kitabnya ahli kalam, padahal mereka sibuk mengkanter filsafat, kecuali hanya bantahan-bantahan yang bisa dihitung dengan jari, tercerai-berai dan nampak kontradisi, serta kecacatan yang barangkali awam sekalipun tidak akan termuslihati. Apalagi para filsuf, yang mana mereka mengklaim diri menguasai ilmu-ilmu yang kompleks dan mendalam. Oleh sebab itu aku sadar bahwasanya menolak sebuah mazhab atau aliran pemikiran tertentu sebelum menguasai benar-benar substansinya, maka itu persis seperti pemanah dalam keadaan menutupi matanya. Maka konsekuensinya tidak terarah pada target dan melakukan serangan yang membabi buta. Nah, begitulah kurang lebihnya Imam Al-Ghazali menilai ilmu kalam pada masa itu, sehingga beliau merasakan kewajiban waktu bagi salah seorang ulama untuk mengisi kekosongan ini. Beliau sendiri harus maju ke dalam gelanggang pertarungan ilmiah ini, tetapi beliau merasa harus memiliki banyak pembekalan. Di sini kita belajar juga kepada beliau tentang attitude ilmiah, di mana kita itu jangan nekat masuk ke dalam masalah pertentangan sebelum kita benar-benar menguasai ilmunya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Imam Al-Ghazali berjuang memperdalami ilmu filsafat demi kemudian menegakkan kebenaran. Beliau mengatakan, maka aku berjuang sangat serius untuk memperoleh ilmu filsafat langsung dari kitab-kitab mereka. Hanya dengan sekedar mengkajinya tanpa ada bantuan dari guru ataupun ustadz. Jadi di sini beliau otodidak. Ya karena siapa yang mau ngajarin, beliau sudah pakar kalam pada saat itu dan melihat ilmu kalam itu sendiri belum mampu berdialog dengan filsafat. Di samping itu semua, seperti yang disampaikan oleh beliau sendiri, aku memfokuskan diri pada aktivitas tersebut, yakni mendalami ilmu filsafat di waktu-waktu kosongku, mengajar dan menulis ilmu-ilmu syariat. Aku dibebani mengajar dan memberikan faedah untuk 300 santri atau pelajar di Baghdad. Santri-santrinya Imam Ghazali ya udah banyak juga yang mereka itu udah jadi pakar pada saat itu. Dalam level semacam ini ya siapa yang berani untuk mengajarkan kepada Imam Ghazali? Toh beliau di sini adalah seorang guru besar yang oleh sebab itu wajar bagi beliau otodidak di dalam persoalan serius di dalam mengkaji ilmu filsafat ini. Lalu pertanyaannya apa hasil otodidaknya Imam Ghazali? Ada 3 karya yang fenomenal dan membuat ahli filsafat pada saat itu, bahkan mungkin sampai sekarang, mengakui tentang otodidaknya Imam Al-Ghazali. Beliau telah sampai kepada tingkat setara bahkan melebihi para filsuf di masanya. 3 karya tersebut, yang pertama adalah Maqasidul Falasifah. Kitab ini disusun untuk memaparkan ide-ide pokok ilmu filsafat pada masa Imam Ghazali. Dalam hal ini Imam Ghazali sebatas meriwayatkan dengan objektif apa inti daripada ilmu filsafat. Dan yang menarik di sini justru sistematika penulisan tema-tema filsafat dari Imam Ghazali melebihi kitab-kitab ahli filsafat itu sendiri. Kitab ini terkategori penting buat siapapun yang ingin mendalami turos Islam di bidang ilmu kalam dan logika, juga filsafat klasik. Ya karena terminologi-terminologi filsafat banyak dipakai dalam ilmu turos.
Bagi siapapun yang pernah belajar Hidayatul Hikmah karyanya Syekh Abhari akan merasakan kitab Maqasidul Falasifa ini seperti penjabaran lengkapnya. Kitab Maqasidul Falasifa ini redaksinya ringan. Buat yang belum paham bahasa Arab ya jangan khawatir juga, tinggal check out aja soalnya ada terjemahnya nih. Karya Imam Ghazali yang kedua adalah kitab Miyarul Ilmi. Kitab Miyarul Ilmi ini adalah kitab di bidang ilmu mantik. Kitab ini ditulis berbeda ya dengan kitab-kitab mantik Imam Ghazali yang lainnya seperti Mihakun Nazar. Mihakun Nazar itu diperuntukkan untuk ahli fikih. Terus berbeda juga dengan Qisasul Mustaqim. Qisasul Mustaqim itu diperuntukkan untuk para pembaca Al-Quran dan dibuat untuk mengkantar mazhab taklim. Kitab Miyarul Ilmi ini ditulis dengan istilah-istilah yang sesuai dengan para filsuf pada zamannya. Oleh karena itu, kitab Miyarul Ilmi juga dikenal dengan pengantar logika untuk kitab Tahaput Falasifah yang merupakan kitab inti dari tujuan Imam Ghazali memperdalami ilmu filsafat. Imam Ghazali juga menulis kembali pengantar logika dengan istilah-istilah filsuf di Muqaddimah Mustasfa sebagai ilmu terapan yang dianggap penting untuk memperdalami ilmu usul fikih. Dan yang ketiga adalah kitab Tahaput Falasifah. Ini merupakan kitab intinya Imam Ghazali di dalam mempelajari ilmu filsafat. Beliau menulis kitab ini untuk meruntuhkan produk pikiran-pikiran filsafat yang dianggap bertentangan dengan Islam. Hanya 20 persoalan saja yang dikritisi oleh Imam Ghazali mencakup persoalan fisika dan metafisika. 3 diantaranya Imam Ghazali sesatkan dan yang lainnya Imam Ghazali bid'ahkan. Nah, dari semua itu di sini kita bisa melihat bagaimana Imam Al-Ghazali berjibaku mendalami ilmu filsafat. Filsafat pada akhirnya tidak ditolak secara keseluruhan. Yang Imam Al-Ghazali tolak adalah produk pemikirannya, bukan filsafatnya. Benar ya, Tahaput Falasifah mendapat bantahan dari Ibnu Rushd dengan Tahaput at-Tahaput. Tapi menurut Syekh Abdul Hamid Al-Kurdi, Ibnu Rushd argumennya lemah dan justru Imam Ghazali lebih memahami tentang filsafat pada masa itu. Sehingga menurut beliau itulah yang menyebabkan para ahli ilmu kalam tidak terlalu melayani dan menggubris kitab-kitabnya Ibnu Rushd karena menurut mereka ya materinya lemah. Berbeda dengan Barat yang nampaknya menjadikan Tahaput at-Tahaputnya Ibnu Rushd itu sebagai salah satu rujukan mereka di era Golden Age-nya. Nah, bagi siapa yang tertarik untuk memperdalam, ada juga sebuah kitab yang dia itu mengadili Imam Ghazali dan filsuf, ditulis oleh seorang pakar kalam era Khilafah Utsmaniyah bernama Syekh Wazahzadah. Judul kitabnya At-Tahaput fil Muhakamah Bainal Ghazali wal Falasifah. Nah, tetap ya agar punya perbekalan yang mendalam, baca dulu kitab Maqasidul Falasifah, Miyarul Ilm, Tahaputnya Imam Ghazali, juga Tahaput at-Tahaputnya Ibnu Rushd. Baru setelah itu masuk ke kitab Al-Muhakamah tadi. Nanti nilai sendiri aja setelah itu mana yang lebih kuat, dari kalangan filsuf ataukah Imam Ghazali. Nah, nanti pandangan mutakalimin di sini bagaimana. Setelah mampu seperti itu, lanjutkan bacaannya ke depan agar keilmuan Islam yang beginian kembali hidup lagi sehingga mampu berdialog dengan perkembangan filsafat modern pada saat ini. Harus ada soalnya ilmuwan-ilmuwan yang dia itu mengisi tugas-tugas semacam ini.